Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang sangat besar, yang sangat agung, yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala saja yang diberi iman, yang diberi ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya akhi, ya uhti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memilihmu untuk hadir dalam majlisul ilm, bersyukurlah. Karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untukmu. Karena majelis ilmu dan menghadiri taman surga adalah salah satu faktor terpenting untuk menyuburkan iman dalam diri kita. Kita tahu bahwa termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu pasang surut, bertambah dan berkurang. Sehingga kewajiban bagi kita untuk selalu mencharger keimanan kita. Innal imana la yahlaqu kama yahlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya iman bisa usang, seperti baju juga usang. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Di antara cara untuk memperbaharui keimanan kita, mencharger keimanan kita adalah dengan menghadiri taman surga, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan kita semakin belajar ilmu agama, maka akan semakin bertambah keimanan dalam diri kita. Dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, apabila bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, maka beliau mengatakan, "Ta'alau bina najlis nu'min sa'atan." Ayo kita duduk-duduk untuk menambah iman. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi juga, beliau pernah mengatakan, carilah hati kalian di 3 tempat. Saat di majelis ilmu, saat membaca Al-Quran, dan saat kalian sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, jika kalian tidak mendapati hati kalian di 3 tempat tersebut, saat membaca Al-Quran, saat di majelis ilmu,
dan saat sedang bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepada kalian. Karena sesungguhnya kalian tidak memiliki hati. Hati yang subur, hati yang hidup adalah hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang subur dengan keimanan, ketakwaan, dan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah selalu mengontrol keimanan kita, mengontrol hati kita. Karena ini pusat keimanan. Ya. Pusat kebaikan seorang hamba adalah dengan memperbaiki hatinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Jadi kalau kita ingin iman kita baik, kalau kita ingin memperbaiki keimanan kita, perbaiki dulu. Nomor satu adalah hati. Karena hati ibaratkan raja bagi anggota tubuh yang lain. Jika dia baik, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk baik. Dia akan memerintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga untuk mendengarkan yang baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lisan mengucapkan ucapan yang baik. Sebaliknya, jika hati rusak, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk kerusakan dan kemaksiatan. Dia akan memerintahkan mata untuk melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga untuk mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan lisan mengucapkan ucapan yang kotor. Dia akan memerintahkan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, ya, dan lain sebagainya. Makanya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, al-qalbu kal malik wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibaratkan raja dan anggota tubuh yang lain ibaratkan anak buahnya. Dan anak buah ngikut kepada, ya, rajanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki keimanan kita dan mencharger hati kita, melembutkan hati kita adalah dengan menggapai ilmu yang bermanfaat dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Ya, dengan kita hadir dalam majelis ilmu, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kebahagiaan, dan kita akan menjadi insan yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cari taman-taman surga, majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Apa tanda majelis ilmu yang bermanfaat? Ya, majelis ilmu yang bermanfaat tandanya yang pertama menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita duduk dalam majelis ilmu tersebut, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayyuhal ikhwah hakikat ilmu. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bihasyyatillahi ilma. Kata para ulama, cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu. Maka koreksi diri kita. Apakah kita selama ini, ya, hadir dalam majelis-majelis ilmu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau kehadiran kita di majelis ilmu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah majelis ilmu yang berkah, majelis ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita hadir dalam majelis tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
semakin keras hati kita, maka ketahuilah bahwa ada yang salah dalam diri kita atau dalam majelis tersebut. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, tanda majelis ilmu yang bermanfaat adalah menjadikan kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Semakin semangat dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena ilmu bukan hanya teori. Ilmu bukan hanya wacana. Ilmu bukan hanya cakrawala pengetahuan saja. Tapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Ini tujuan ilmu. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Maka koreksi diri kita. Apakah kita hadir dalam majelis ilmu itu semakin semangat beribadah kepada Allah SWT? Semakin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Atau malah semakin malas dalam beribadah kepada Allah. Semakin rusak akhlak kita. Semakin buruk hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ini harus menjadi evaluasi bagi kita. Man izdada ilman walam yazdad bihi hudan falyattahim ilmah. Kata para ulama, siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi tidak semakin baik akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Yang ketiga, di antara tanda majelis ilmu yang bermanfaat adalah tatkala majelis tersebut menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat. Menjadikan semakin lembut hati kita. Ini. Oleh karenanya majelis-majelis para ulama adalah majelis yang mengingatkan kepada kampung akhirat. Bukan majelis-majelis yang hanya berisi tentang provokasi, politik, berita, berita ini, berita itu, atau fitnah, tetapi berisi tentang bagaimana kita ingat kepada akhirat. Bagaimana kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Makanya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu ingat kematian dan selalu semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saat beliau ditanya tentang ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang semakin atau sering senantiasa ingat kematian dan bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Walaupun mungkin sekolahnya gak lulus SD. Walaupun mungkin dia tidak memiliki gelar yang mentereng. Tetapi kalau dia ingat kematian, ingat akhirat, dia semangat dalam beribadah kepada Allah SWT, inilah orang yang cerdas. Walaupun dia memiliki gelar yang mentereng, walaupun sekolahnya sampai luar negeri, walaupun nilai ijazahnya sangat tinggi, tapi kalau dia tertipu dengan gemerlapnya dunia, dia lalai dari kematian dan akhirat, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Karena dia tidak mengerti tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu semuanya bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ada tujuan yang utama. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Tapi ada tujuan yang sangat utama, tujuan yang sangat mulia. Kenapa kita ada di panggung dunia ini? Apa itu? Allah jelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini ayat yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, karena dia adalah tentang visi misi kehidupan kita. Perlu kita ketahui tujuan hidup kita supaya kita tepat dalam menentukan langkah. Orang kalau mau bepergian, dia harus tahu tujuannya. Karena kalau dia tidak tahu tujuannya, maka dia hanya akan menghabiskan waktu, muter-muter nggak jelas. Tapi kalau dia tahu tentang tujuan kemana arahnya, maka dia akan fokus pada tujuan tersebut. Begitu juga, kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Kenapa Allah SWT menciptakan kita? Ya, Allah tidak menciptakan kita hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berfoya-foya seperti binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita hanya untuk menumpuk harta, tahta, wanita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepadanya. Untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbekalah oleh kalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita semuanya, ayyuhal ikhwah, harus kita sadari bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang sedang bepergian. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha anha wa taraka. Kata Nabi, apa peduliku dengan dunia? Untuk apa aku mengejar dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti seorang pengembara, seorang yang bepergian. Kemudian dia singgah di bawah pohon, yakni untuk istirahat, rehat. Ketika istirahatnya dianggap sudah cukup, ya, letihnya, pekelnya udah hilang, apa yang dia lakukan? Dia akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran kita di dunia ini. Kita di dunia hanya mampir sebentar saja. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan kampung dunia ini. Kita akan menuju kepada kampung asli kita, yaitu kampung akhirat. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang harus selalu kita ingat adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal kita dalam perjalanan ini. Karena setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Ya, kita kalau mau berpergian, mudik ke kampung, ya, atau mau berpergian, mau umroh, haji, pasti mempersiapkan bekal. Ya, likulli safarin zat. Fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bitaqwallah. Kata Umar bin Abdul Aziz, setiap safar itu pasti butuh bekal. Kita mau pulang kampung butuh bekal. Kita persiapkan segalanya. Ya, uang. Kita persiapkan pakaian, kita persiapkan oleh-oleh, jajan, perlengkapan. Ya, bahkan letih, capek akan kita rasakan dalam perjalanan tersebut. Maka begitu juga ayyuhal ikhwah, dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, kita harus mempersiapkan bekal kita, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yang merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Makanya tugas kita di dunia adalah menyibukkan diri kita
dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian harus sholat dan puasa saja. Ya, karena ibadah itu yang perlu kita fahami maknanya luas. Ibadah bukan cuma sekedar sholat dan puasa saja. Ibadah itu kata para ulama ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ucapan dan setiap perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut ibadah. Kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini untuk ngaji ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, termasuk ibadah. Ya, bahkan ibadah yang sangat mulia. Kata Imam Ahmad rahimahullah, talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi orang-orang yang lurus niatnya. Ini ibadah. Kita berbuat baik sama orang, akhlaknya baik sama orang, itu juga ibadah. Seorang ayah ya mencari nafkah, itu ibadah karena dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah harus menjadi rutinitas kita dan menjadi tugas harian kita dalam setiap nafas kita. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita, mencabut nyawa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan kampung dunia ini. Adapun selama Allah masih memberikan nafas kepada kita, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa kepada kita, maka ya kita berkewajiban untuk terus beribadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini ya kita akan membaca salah satu risalah penting yang digoreskan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis sebuah mandhumah, yakni syair-syair yang berjudul Mandhumatus Sair ilallah wad daril akhirah. Ya, syair-syair, bait-bait syair yang berisi bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Buku ini berisi penjelasan tentang bekal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam perjalanan kita menuju akhirat. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji ya buku ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Maka sebelum kita mulai, perlu kita ingatkan terlebih dahulu kepada diri kita semuanya tentang 5 hal penting yang perlu selalu kita ingat dalam kita mengkaji ilmu agama. Siapa yang memperhatikan 5 hal tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Yang pertama adalah meluruskan niat. Hendaknya kita meluruskan niat-niat kita dalam ngaji ilmu agama. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Luruskan niat kita. Kita ngaji agar kita semakin baik. Agar kita semakin dekat sama Allah. Agar hati kita semakin lembut. Ya, selama itu menjadi niat kita, maka insya Allah kita akan meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Salah satu pesan Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya, ya bunayya inwil khair, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair.
Wahai putraku, niatkanlah yang baik dalam setiap aktivitasmu. Engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau berniat yang baik. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam belajar ilmu agama. Salah satu kunci kesuksesan adalah semangat. Tanpa semangat, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Ilmu tidak diraih hanya sekedar dengan impian, angan-angan, tapi diraih dengan perjuangan, pengorbanan, dengan semangat. Kalau orang mencari dunia saja begitu semangat, ya, orang-orang yang malas nggak dapat, akan di PHK, akan dipecat, ya. Maka begitu juga dalam mengejar akhirat, dalam mencari ilmu, kita harus semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta jangan kamu menyerah. Ini ada 3 kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertama, semangat. Yang kedua adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah pantang menyerah. Yang ketiga, ayolah ikhwah, yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu tidak diraih hanya dengan kecerdasan kita. Ilmu tidak diraih hanya dengan kejeniusan kita. Tetapi ilmu diraih berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang cerdas tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kecerdasannya tidak bermanfaat untuknya. Lihat orang-orang Yahudi, orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal. Banyak di antara mereka orang-orang yang cerdas. Ya, banyak orang-orang kafir memiliki kecerdasan, tapi tidak bermanfaat kecerdasan mereka, karena tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah, tidak menjadikan mereka semakin dekat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu bergantung kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata para ulama, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena semua kebaikan berada di dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagikan. Yang keempat hendaknya perlu kita perhatikan adalah hendaknya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan adab, dengan akhlak. Ya. Bila adabi tafhamul ilm, dengan adab maka engkau akan mendapatkan ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, agar Allah memberikan ilmu kepadanya, hendaknya bagi dia untuk memperhatikan adab. Bahkan dahulu para ulama rahimahumullahu ta'ala, apabila ingin belajar ilmu, maka mereka belajar adab terlebih dahulu. Kanu yata'allamuna al-hadya qabla an yata'allamul ilm. Kata Imam Ibnu Sirin, dan beliau adalah seorang tabi'in. Kata beliau, adalah dulu para ulama ussalaf, mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hal ini, yaitu memperhatikan adab, muliakan ilmu, muliakan majlisul ilm, muliakan orang yang menyampaikan ilmu, muliakan orang-orang yang menuntut ilmu.
Siapa yang memuliakan ilmu, maka ilmu akan memuliakannya. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak memuliakannya. Dan yang kelima, hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menuntut ilmu. Ya, harus sabar, pantang menyerah, harus istiqamah dalam menuntut ilmu. Jangan hanya semangat cuma di awal saja, tetapi hendaknya bagi kita untuk ya istiqamah, sabar, telaten. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Nabi Musa tatkala belajar kepada Khidir, beliau mengatakan, engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa dalam belajar ilmu agama harus sabar. Tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita harus sabar dalam meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Sabar duduk mendengarkan ilmu. Sabar mencatat, sabar memahami, sabar menghafal, sabar mengulang. Ya, apalagi kalau nggak paham-paham, semuanya butuh kesabaran dan butuh waktu yang lama. Orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtuh. Aku mempelajari bab haid butuh waktu 9 tahun lamanya baru aku memahaminya. Artinya belajar itu butuh waktu yang lama. Sabar dalam mengeluarkan biaya, mungkin butuh biaya. Ya, dahulu Imam Malik rahimahullah dalam belajar ilmu agama sampai menjual genteng rumahnya. Butuh modal, butuh biaya. Semuanya butuh kesabaran. Taib. Insyaallah ta'ala kita akan membaca mandhumah dari buku ini, ya, yang mungkin sudah disiapkan oleh panitia. Mandhumatus Sayri ilallah wa daril akhirah, bekal perjalanan menuju kampung akhirat. Ya, kita akan membaca dan memberikan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh beliau sesuai kebutuhan. Halaman yang pertama, beliau mengatakan, Sa'idal ladzina tajannabu subular roda wa tayammamu limanazilir ridwani. Sungguh bahagia orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan mereka bergegas menuju kedudukan ridhonya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau di sini mengawali dengan menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Sifat mereka adalah dua. Yang pertama adalah tajannabu subular roda. Mereka menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Apa jalan kebinasaan itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebid'ahan, kemaksiatan. Ini ya kuncinya, kunci jalan kebinasaan ada 3. Yang pertama adalah kesyirikan. Yang kedua, kebid'ahan. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, ya, yang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mereka menjauhi kesyirikan, mereka menjauhi kebid'ahan, mereka menjauhi ya dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, watayammamu limanazilir ridwani, dan mereka bergegas menuju kedudukan ridhonya. Jadi mereka menjauhi syirik tetapi menuju kepada tauhid. Mereka menjauhi bid'ah menuju kepada sunnah Nabi SAW. Mereka menjauhi kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ya wasiat-wasiat. Ini yang disebut dengan al-wasayal asr, ayat tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Di wasiat yang terakhir, yaitu yang ke-10,
Pada surat Al-An'am ayat 153 Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Yani jalan tauhid, jalan sunnah, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti, ini jalan yang lurus. Jalannya Allah Subhanahu wa taala yang dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya berupa tauhid, berupa sunnah, dan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus yang selalu kita minta dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya petunjuk menuju jalan yang lurus. Kemudian kata Allah SWT dalam ayat tersebut, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Kalau kita belajar bahasa Arab, as-subul itu namanya jama', plural, banyak. Jadi bukan jalan. Kalau tadi sirati cuma satu. Jadi jalan kebenaran, jalannya Allah SWT itu satu. Tapi ya jalan kerusakan, jalan kebinasaan itu banyak. Ya, berupa kesyirikan, berupa kebid'ahan, berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah membuat satu garis yang lurus. Kemudian Nabi SAW membuat garis-garis yang banyak di sampingnya. Ya, samping kanan dan samping kiri. Lalu kata Allah, inilah jalan Allah yang lurus. Ikutilah. Adapun sampingnya ini adalah jalan-jalan syaitan. Setiap ya di pinggir jalan yang lurus tadi ada setan yang mengajak kepada kebinasaan. Ya, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, dan mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak setan itu jerat-jeratnya nomor satu mengajak manusia kepada kesyirikan dulu. Oh, nggak bisa dimasukkan kesyirikan, nah diajak kepada kebid'ahan. Wah, susah. Ya, dijerat dengan kebid'ahan, maka dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setan tidak menginginkan kebaikan untuk anak Adam. Intinya, ayyuhal ikhwah, ya, orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang menjauhi jalan-jalan kebinasaan berupa syirik, bid'ah, maksiat, dan beralih menuju ya jalan Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid, berupa sunnah, dan berupa ketaatan kepada Allah. Inilah orang-orang yang bahagia. Kalau kita ingin bahagia, hendaknya bagi kita untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Ya, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, dan mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan tahta, tidak diukur dengan narkoba, wanita, tapi diukur dengan seberapa keimanan, kualitas keimanan kita, dan seberapa kualitas amal soleh kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Jadi syaratnya dua, beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Tapi banyak orang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bahagia itu. Sebagian orang ya menganggap bahwasanya bahagia itu adalah dengan menumpuk harta.
Akhirnya dia tergila-gila mengejar harta. Banyak orang, sebagian orang menganggap bahagia itu adalah dengan jabatan dan tahta. Akhirnya itu yang menjadi prioritas hidupnya. Ada yang menganggap bahagia adalah dengan narkoba, makanya dia hisap narkoba. Ada yang menganggap dengan main-main dengan wanita, zina dan sebagainya. Dikira disitulah kebahagiaan. Padahal semuanya adalah kebahagiaan yang semu, palsu. Betapa banyak orang yang kaya, betapa banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, populer, ya, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Dahulu Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama salaf yang ahli ibadah, yang ahli zuhud, dia pernah mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma kunna fi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mengetahui kebahagiaan dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka tidak mendapatkannya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah hidupnya sering di penjara, bolak-balik di penjara. Tapi beliau mengatakan, "Ana jannati fi qalbi." Surgaku adalah di hatiku. Jadi walaupun di penjara dia merasakan apa? Ya, kebahagiaan, ketenangan. Ya, beliau juga pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga di akhirat kelak. Apa surga dunia itu? Surga dunia adalah tatkala kita merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surga dunia, kebahagiaan di dunia, kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ikhwan, orang yang bahagia, orang yang sukses adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Ya, bukan sukses dihitung dengan harta, tahta, tidak. Tapi kesuksesan itu ya adalah dengan kita meraih surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses yang sesungguhnya. Surat Ali Imran ayat 185. Adapun kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Berikutnya kata beliau, fahumul ladzina ahlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju akhirat, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjalanan mereka dengan senantiasa mengikuti syariat iman, yaitu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini bait ini berisi tentang dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan mutabah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, fahumul ladzina ahlasu fi masyihim, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ini berarti syarat yang pertama. Dengan senantiasa mengikuti syariat iman, ini adalah tentang syarat yang kedua, yaitu al-mutabah. Jadi penulis ingin menyampaikan di sini bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas, di mana seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memurnikan niatnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kepada yang lainnya. Ya, siapapun dia, baik dia malaikat, baik dia nabi, apalagi manusia. Ya, tetapi
dia betul-betul memurnikan, menjernihkan niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah murni. Ibadahnya itu murni, ikhlas, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, sholatnya hanya untuk Allah. Ketika dia haji, hajinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, iyyaka na'budu, iyyaka itu adalah maf'ul bih, objek. Dalam ilmu bahasa Arab, iyyaka objek maf'ul bih itu mestinya di belakang. Tapi dalam ayat ini dikedepankan sebagai pembatasan. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Ya, oleh karenanya ikhwani, hendaknya bagi kita untuk selalu mengoreksi niat-niat kita. Berusaha bagaimana meluruskan niat, karena meluruskan niat itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, seorang yang saleh, bahkan disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadzakkara al-akhirah balad dam. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau beliau ingat akhirat sampai kencing darah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang sesoleh beliau tetap perkara yang paling berat baginya adalah masalah niat. Kata beliau, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Tidak ada yang paling berat bagi saya daripada menata niat. Kalau beliau saja berat untuk menata niat, meluruskan niat, bagaimana dengan kita? Makanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk berusaha, karena meluruskan niat ini berat. Sebagian ulama pernah mengatakan, tidak ada yang paling berat bagi saya daripada meluruskan niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Saking beratnya masalah meluruskan niat ini. Maka kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu doa. Perbanyak doa supaya kita diberi keikhlasan dalam amal ibadah kita. Ini kiat paling utama. Karena yang memudahkan kita untuk ikhlas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa untuk ikhlas. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya, waj'alhu liwajhika khalisa. Wala taj'al li ahadin min khalqika fihi syai'a. Ya Allah, jadikan semua amal ibadahku ini saleh, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan jadikanlah ikhlas hanya mengharapkan wajahmu. Jangan kamu beri ruang sedikit pun untuk siapapun selain engkau. Ya, itu doanya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan adalah Syekhul Islam Taimiyah, beliau kagum dengan doa ini, sering sebutkan. Ya, ini doa yang bagus ya. Karena meminta apa? Keikhlasan. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara kiat yang sangat penting agar kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berusaha menyembunyikan amal ibadah kita. Ya, usahakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita merahasiakannya. Bagaimana kita berupaya untuk ya menyembunyikannya sebisa mungkin. Jangan suka pamer. Jangan suka menampakkan. Karena itu rawan bocor keikhlasan kita. Ya. Sahabat Zubair bin Awam, salah seorang
sahabat, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau pernah mengatakan apa? Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang saleh, yang bersifat rahasia, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya kalau kita bisa untuk merahasiakan amal ibadah kita, lakukan. Ya, sembunyikan amal ibadah kita. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Dahulu disebutkan, kanu yastahibbuna an yakuna lirrajuli khabi'atun min amalin salih la ta'lamuhu zaujatuhu wala auladu. Dahulu para ulama ussalaf mensunnahkan, ya, mereka menganjurkan agar seorang itu memiliki amalan rahasia yang tidak diketahui oleh istrinya ataupun anaknya. Bahkan istri dan anak, orang yang paling dekat dengan kita, usahakan nggak tahu. Kalau bisa seperti itu lebih bagus. Kenapa? Karena tadi menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu berat. Nah, sekarang nggak, banyak orang suka pamer, dikit-dikit selfie, dikit-dikit ya posting. Oh, ana lagi taklim, ana lagi umroh, ya, ana lagi ya kurban dan sebagainya. Ini rawan, ya, rawan dari apa? Ria. Maka hendaknya bagi kita untuk berusaha menyembunyikan amal perbuatan kita. Taib. Syarat yang kedua yang beliau sebutkan adalah apa? Al-mutabah. Mutabah artinya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak diterima amal ibadah kita walaupun ikhlas kalau nggak sesuai dengan ya aturan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Ada orang kurban misalkan ikhlas lillahi ta'ala, ya, tapi dia tidak kurban kambing, tidak kurban sapi, tidak kurban onta, dia kurban ayam atau bebek, ikhlas lillahi ta'ala, diterima apa tidak? Diterima apa tidak? Enggak diterima sebagai kurban. Karena enggak ada contohnya dari Nabi kurban dengan ayam atau bebek, enggak ada. Islam sudah ngasih patokan. Jenisnya harus sama, yaitu apa? Bahimatul an'am, binatang ternak. Kambing, sapi, atau unta. Selain daripada itu, tidak disebut sebagai ibadah kurban. Ya. Walaupun ikhlas. Apalagi korban perasaan. Ya, malah nggak ada contohnya. Taib. Ada orang misalkan iktikaf. Ikhlas lillahi ta'ala. Tapi iktikafnya di rumah. Diterima apa tidak? Nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada contohnya dari Nabi SAW iktikaf di rumah. Yang namanya iktikaf itu di masjid. Sudah ditentukan tempatnya. Wa antum akifuna fil masajid. Ya, kalian iktikaf di masjid. Berarti harus di masjid. Bukan di tempat yang lain. Jadi ketika seorang beribadah harus memperhatikan dua hal. Yang pertama memperhatikan niatnya. Dan yang kedua adalah memperhatikan apakah amal tersebut ya ada tuntunannya dari Nabi SAW ataukah tidak. Ini dua syarat yang harus kita perhatikan. Ya, dua syarat yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai amal kita dari sisi banyak atau sedikitnya. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas ibadah kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling
baik amalnya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik. Kata Fudail bin Iyad, yang paling baik maksudnya adalah ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai amal ibadah kita udah capek, udah mengeluarkan biaya, udah mengeluarkan tenaga, udah mengeluarkan waktu, ya, tapi ternyata hanya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterimanya amal ibadah itu gak mudah. Diterimanya amal ibadah itu gak mudah. Dahulu sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, andaikan saya tahu ada amal ibadahku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Syaratnya sebenarnya gak banyak, cuma 2. Tapi ini tidak mudah. Ikhlas kita tahu bukan sesuatu yang mudah. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu dalam beribadah kepada Allah selalu mengoreksi hal ini. Apakah kita ikhlas dalam ibadah tersebut? Yang kedua yang perlu kita koreksi adalah apakah ini ada tuntunannya dari Nabi? Adakah sunnahnya dari Nabi? Nah, tentu ketika kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti konsekuensinya adalah kita harus semangat belajar ilmu agama. Bagaimana mungkin kita akan beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak belajar ilmu agama? Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Mungkinkah kita salat seperti salatnya Nabi kalau kita nggak belajar tata cara salatnya Nabi? Ya nggak mungkin. Maka konsekuensi beribadah sesuai sunnah mengharuskan kita mempelajari, ya, ilmu agama, mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya ilmu saja, yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita istiqomah. Ini 3 hal. Dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan 3 hal. 1, yaitu ilmu. Pelajari, ya, ilmu. Karena tidak mungkin kita mengikuti sunnah Nabi tanpa ilmu. Ya, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslih. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang kedua adalah amalkan. Jadi setelah kita pelajari, amalkan. Karena ilmu bukan cuma sekedar teori. Kita amalkan. Habis kajian, tahu tentang sunnah Nabi 1, 2, 3, amalkan. Sekecil apapun itu, jangan pernah meremehkan. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, yakni artinya dalam masalah sekecil apapun, kalau kamu bisa untuk beribadah sesuai sunnah, lakukan. Ya, lakukan. Sekecil apapun itu. Pernah Syekh bin Ba'as rahimahullah ditanya, kan ada larangan hadis kita bersandal dengan 1 sandal. Ya kan? Dalam riwayat yang lain, karena itu menyerupai setan. Jadi nggak boleh pakai sandal cuma 1, itu nggak boleh. Entah kanan atau kiri, itu nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kepada Syekh bin Bas, terkadang Syekh kita keluar masjid, baru nemu sandal kita cuma 1. Satunya lagi masih nyari-nyari. Boleh nggak kita pakai 1 sandal, ya, sambil nyari sandal yang belum ketemu, sandal kanannya atau kirinya yang belum ketemu? Apa kata Syekh bin Bas rahimahullah? Kalau kamu bisa untuk tidak melangkah 1 langkah tanpa menyelisihi sunnah Nabi SAW, lakukan. Artinya apa? Ya, jangan mencoba walaupun cuma 1 langkah dalam menyelisihi Nabi SAW, jangan. Pernah datang seorang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia bertanya, "Wahai Imam, dari mana saya akan memulai ihram?" Ihram untuk haji dan umrah. Dan dia adalah penduduk Madinah.
Kata Imam Malik rahimahullah, dari Dzul Khulaifah, miqatnya Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah memulai ihramnya dari Dzul Khulaifah, atau orang sekarang bilang Bir Ali. Taib. Kata dia, saya pengen ihram dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan lakukan itu. Aku khawatir kamu terkena fitnah. Orang itu bantah lagi, ngeyel lagi. Fitnah apa yang kamu khawatirkan wahai imam? Itu hanya sekedar beberapa meter saja. yakni jarak antara Masjid Nabawi dengan Dzul Khulaifah tidak terlalu jauh. Hanya mungkin 10 menit, 15 menit kalau kita naik mobil. Ya, nggak terlalu jauh. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Kamu merasa lebih baik daripada Nabi SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut kepada Allah SWT orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Intinya, ayyuhal ikhwah, ya, ini dua syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan ittiba yang selalu harus kita lakukan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat. Jangan sampai seperti seorang musafir, orang yang bepergian, yang hanya memberatkan dirinya, ya, tapi tidak ada faedahnya. Maksudnya, orang kalau bepergian itu mengisi kopernya, tasnya dengan apa? Tadi, dengan perlengkapan, jajan, ya, duit, perlengkapan, HP, cecesan, dan sebagainya. Tapi kalau ada orang bepergian, kopernya diisi pasir, kerikil, batu, besi. Kira-kira gimana? Hanya memberatkan, gak ada faedahnya. Begitulah kita kalau ibadah, kalau kita gak ikhlas atau gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hanya bikin kita capek, hanya kita bikin habis waktu, ya, harta, tenaga, tapi sia-sia. Karena nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga, wahumul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Orang-orang yang melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju kampung akhirat, mereka membangun rumah perjalanan mereka antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bekal penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, yaitu hendaknya kita dalam beribadah kepada Allah mampu menggabung dua hal ini. Yang pertama adalah ar-roja. Ar-roja artinya berharap. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Jadi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mampu menggabung dua hal ini. Kita berharap, yakni berharap amal ibadah kita diterima. Kita yakin, kita optimis, ya, amal ibadah kita diterima, berharap meraih surga, berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Tapi sisi yang lain, kita juga harus takut. Kita harus khawatir. Khawatir kalau amal ibadah kita nggak diterima. Khawatir kalau kita dimasukkan oleh Allah ke neraka. Khawatir kalau Allah SWT murka kepada kita. Jadi, hendaknya bagi seorang hamba dalam perjalanan ibadahnya mampu menggabung dua hal ini. Jangan sampai kita cuma berharap tanpa takut. Atau takut saja tanpa berharap. Kalau kita hanya berharap tanpa takut, akan menjadikan kita terjerumus dalam paham murjiah. Sehingga kita meremehkan dosa. Ah, gampang, gak apa-apa, maksiat, dosa. Ntar puasa Arafah, ya, hapus semuanya dosa-dosa, beres. Nah, ini karena kita cuma berharap saja tanpa takut. Itu bahaya. Sebagian orang begitu. Gak apa-apa, maksiat, dosa, gampang, nanti apa? Puasa Arafah beres. Kan puasa Arafah apa? Menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan
datang. Belum lagi bentar lagi puasa Asyura. Wah. Makanya dulu ada diceritakan orang Arab Badui, ya, puasa Arafahnya cuma sampai duhur saja. Ketika ditanya kenapa kok puasa Arafahnya sampai duhur saja, dia bilang, kan puasa Arafah pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kebanyakan buat saya, cukup setahun saja. Makanya sampai separuh, sampai duhur aja. Ini orang-orang yang apa? Dia hanya berharap tanpa takut kepada Allah SWT. Ya, dan ini berbahaya karena menjadikan kita akhirnya meremehkan dosa. Begitu sebaliknya, kalau kita cuma takut saja tanpa berharap, maka kita akan terjerumus dalam paham Khawarij, sehingga pesimis, ya, menjadikan kita pesimis dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini banyak dosanya, kayaknya nggak mungkin masuk surga. Nah, ya, pernah diceritakan ada 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Lalu salah satunya mengatakan, semua yang ada di sini masuk neraka kecuali hanya kita berdua saja. Ya. Karena mazhab Khawarij itu apa? Suka mengkafirkan. Suka mengkafirkan. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Dan siapa yang selamat dari dosa? Jadi semua yang ada di sini ini masuk neraka kecuali kita berdua saja. Temannya, ya, dapat hidayah dia. Dia mengatakan, masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya kita berdua saja yang menempatinya? Demi Allah, saya bertobat dari paham Khawarij ini. Ya, jadi ini kalau kita hanya takut saja, tidak berharap, akhirnya kita terjerumus dalam paham Khawarij yang menjadikan orang itu apa? Pesimis dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menggabung antara 2 hal ini, yaitu khauf dan roja, atau roja wal khauf. Kata Imam Ahmad, ar-roja wal khaufu kajanahai thair. Berharap dan takut itu seperti 2 sayap burung. Bagaimana burung akan terbang kalau salah satu sayapnya patah? Tidak mungkin. Ya, kita beribadah dengan benar kalau kita tidak memiliki 2 hal ini, yaitu rasa takut dan berharap. Ya, dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Isra ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka berharap akan rahmatnya dan takut akan azabnya. Makanya ikhwan, antum kalau perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang surga, pasti setelahnya menyebutkan tentang neraka. Ketika Allah bercerita tentang neraka, Allah akan sebutkan setelahnya adalah surga. Supaya apa? Supaya kita memiliki keseimbangan. Ya, diceritakan tentang surga supaya kita berharap. Diceritakan tentang neraka supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Demikian juga sering di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menggabung antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Sering kita dengar hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka Allah Subhanahu maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Iman kepada Allah menumbuhkan ar-roja, harapan.
iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa takut. Karena iman kepada hari akhir tentang neraka, tentang siksa kubur, itu iman kepada hari akhir. Jadi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua hal, yaitu rasa takut dan berharap. Ya, rasa takut dan berharap. Berikutnya, wahumul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani. Mereka adalah orang-orang yang Allah isi hati mereka dengan kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu ayyuhal ikhwah motor penggerak kita dalam ibadah. Kita kalau nggak cinta, maka akan sulit dalam beribadah kepada Allah SWT. Apa yang menggerakkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu? Karena kita cinta kepada ilmu, cinta kepada Allah SWT. Apa yang menggerakkan orang untuk semangat hadir ke masjid untuk sholat berjamaah? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang kalau sudah cinta, konsekuensinya mencintai apapun yang dicintai orang yang kita cintai. Kita kalau misalkan cinta kepada Allah SWT, maka konsekuensinya kita mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Dan siapapun yang dicintai oleh Allah SWT. Ya, dahulu misalkan dalam syair ada yang dikenal dengan Majnun Laila. Pernah dengar? Yani orang yang dikenal dengan Majnun Laila, ya, orang yang tergila-gila sama Laila. Dia bilang apa? Amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara wa ma hubbud diyari saqafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Aku melewati rumahnya Laila dan aku ciumi dinding rumahnya. Bukan aku cinta kepada rumahnya, tetapi karena aku cinta kepada pemilik rumahnya. Artinya orang karena dia cinta kepada Laila, akhirnya mencintai, konsekuensinya mencintai rumahnya. Itu konsekuensinya. Ya, kita pun demikian. Kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apapun yang dicintai oleh Allah, maka kita cintai. Kita cinta kepada malaikat, kita cinta kepada nabi, kita cinta kepada orang-orang yang beriman karena Allah cinta kepada mereka. Kita cinta kepada sholat, kita cinta kepada membaca Al-Quran, kita cinta kepada puasa karena Allah cinta kepada amalan-amalan tersebut. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa kulla amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon, ya, meminta kecintaan kepadamu. Aku memohon cintamu. Ya, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan setiap amalan yang menjadikan aku dicintai olehmu. Ya, dicintai olehmu. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah berupaya bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang menjadikan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW, setiap kali ngimami dia akan tutup dengan Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Setiap sholat baca surat apapun pasti ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi SAW. Nabi balik nanya, tanyakan sama dia kenapa dia melakukan hal itu. Ditanyakan kepada sahabat tersebut. Lalu sahabat itu mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu
mengandung sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah SWT, dan saya mencintainya. Jawaban tersebut disampaikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ahbiruhu anna Allaha yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Disebabkan dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, Allah pun mencintai. Ini baru mencintai surat Al-Ikhlas saja Allah mencintainya. Bagaimana kalau kita mencintai Al-Quran semuanya? Semua surat yang di dalam Al-Quran. Yang kedua, melakukan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara sunnah. Melakukan hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Ini menjadikan kita dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis tentang wali. Ya, hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya mimma iftaradtuh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Kata Allah SWT, tidak ada seorang hambaku yang melakukan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada ketika dia mengerjakan yang wajib. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu kalau kita melakukan yang wajib. Nomor 1. Ya, utamakan, prioritaskan yang wajib dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, dan seterusnya. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa melakukan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Sehingga aku pun mencintainya. Artinya salah satu kiat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita melakukan yang wajib kemudian melengkapinya dengan yang sunnah. Ya. Dan di antara kiat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zuhud dengan dunia. Kita lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Kita lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsu kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dunia hendaknya kita jadikan sebagai sarana, jembatan menuju akhirat. Yang namanya jembatan itu cuma tempat nyebrang, bukan tempat tinggal. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk cerdas dalam menyikapi dunia. Taib yang terakhir, wahumul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sepi, wal i'lan, saat ramai, wal ahyan, dan dalam setiap keadaan. Jadi salah satu sifat hamba-hamba yang beriman yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Dan perhatikan ikhwan, akhwat, kalau ketemu ayat seperti ini, yaitu ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah ayat yang sangat penting. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kamu ketemu mendengar firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena itu ayat yang penting. Karena itu adalah konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau memang benar-benar kamu beriman, laksanakan perintahku dalam ayat ini.
Kalau kalian tidak melaksanakan ya tuntutan konsekuensi dari ayat tersebut, berarti ada yang salah dalam keimanan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk berzikir. Ini perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Berarti wajib bagi kita untuk berzikir kepada Allah. Untuk selalu ingat sama Allah. Dan perhatikan dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan ingatlah Allah saja. Tidak. Tapi kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Selalu, sering. Jadi jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala itu ketika darurat saja. Ketika sudah tertutup semua pintu baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sebagian orang menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti ambulan yang hanya dicari saat dibutuhkan. Tidak. Hendaknya bagi kita untuk selalu ingat kepada Allah di setiap keadaan kita. Kita harus selalu ingat sama Allah SWT. Makanya perhatikan dalam Al-Quran, tidak ada satu lembar pun di dalam Al-Quran kecuali ada nama Allah SWT. Setiap lembar, itu bisa cek. Setiap lembar dalam Al-Quran pasti ada nama Allah SWT. Supaya apa? Ya, kenapa setiap lembar Al-Quran pasti ada nama Allah SWT? Supaya kita selalu ingat sama Allah SWT. Supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ayyul ihwah ada dua macam. Yang pertama adalah zikir secara umum. Zikir secara umum. Zikir secara umum adalah setiap amalan yang menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut zikir. Salat itu disebut zikir. Menuntut ilmu disebut zikir. Makanya majelis ilmu disebut sebagai majelis zikir. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang taman surga, lalu ditanya apa taman surga itu wahai Rasulullah? Majelis zikir, majelis zikir, yakni majelis ilmu, majelis halal haram. Kenapa? Karena dengan kita bermajelis dalam majelis ilmu, kita diingatkan kepada Allah SWT, tentang Allah SWT. Orang ziarah kubur itu adalah zikir. Karena dengan kita ziarah kubur, kita teringat dengan akhirat, teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sa'id bin Jubair itu seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kullu amilin bi ta'atillah fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan berarti dia berzikir kepada Allah. Jadi apapun jenis ketaatannya, selama itu adalah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, berarti itu zikir. Itu zikir secara umum. Adapun yang kedua, zikir secara khusus, yaitu zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. Untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau membaca Al-Quran, atau bersolawat kepada Nabi. Itu zikir secara khusus. Zikir secara khusus. Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, sakilatani fil mizan, ya, khafifatani fil lisan, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Yaitu ucapan subhanallahil adzim dan subhanallah bihamdi. Dan sebaik-baik zikir dengan lisan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu sebaik-baik zikir. Makanya pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah SWT. Setiap satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran dilipat gandakan oleh 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka Allah SWT akan melipat gandakan 10 kali lipat. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf. Ya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi
Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi intinya ikhwan, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang bahagia, yang tenang, ya, yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat, maka hendaknya bagi kita untuk membasahi bibir kita, lidah kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Yakinlah, kalau kita banyak zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Terutama bagi para penuntut ilmu. Terutama bagi para penuntut ilmu. Ikhwan, akhwat yang udah ngaji, ya, jangan lupa untuk zikir kepada Allah SWT. Zikir setelah sholat, ya, zikir pagi petang, ya, dan banyak buku-buku zikir, banyak buku-buku doa, buku-buku zikir, udah banyak ditulis oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Hendaknya bagi kita untuk membacanya, ya, syukur kalau kita bisa menghafalnya. Aib bagi seorang penuntut ilmu, ikhwan akhwat yang udah ngaji, udah tahu, ya, ilmunya, tapi tidak mempraktekannya. Ya, ilmu bukan hanya sekedar teori, ilmu bukan hanya sekedar wawasan, pengetahuan, tapi ilmu adalah yang dipraktekkan. Demikian ayolah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali dalam pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah Kamis ke-4 ya. Kamis ke-4. Nah, jadi Kamis pertama dan Kamis ke-4. Ini menggantikan jadwal Ustadzuna wa Syekhuna wa Waliduna Abu Haidar hafizahullah ta'ala. Allah ta'ala setiap Kamis pertama dan ke-4 kita akan mengkaji buku ini dan buku-buku tentang tazkiyatun nufus berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.